Langsung langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dandi Ahmad Hanafi dengan NIM 93 2023 dari kelas 2T1. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 2T1. NIM saya 93 2023 008. Pada malam ini kami akan mempresentasikan ya studi kasus mengenai cara menghitung reaktansi kapasitif. Nah, ini reaktansi kapasitifnya kita buat biar bisa ngirim ke database. Database kita buat dari exam ya. Dan menampilkan hasil dari database itu ke data grid view. Oke, langsung saja kita coba. Jadi pada desain dari kami untuk mencari reaktansi kapasitif itu yang pertama ada kapasitor. Di sini kita memasukkan untuk nilai kapasitor dan frekuensinya kita memasukkan nilai pada frekuensi. Dan hasil ini ketika kita tekan akan menampilkan hasil dari perhitungan reaktansi. Simpan ini dia akan menyimpan hasil untuk dikirimkan ke database dan akan ditampilkan pada data grid view. Tampilkan ini untuk menampilkan hasil yang sudah disimpan tadi pada data grid view yang sudah dibuat sini. Mungkin bisa langsung kita coba aja. Oke, baik. Pada tampilan pertama kita akan ada message ya, terkoneksi. Ini mengindikasi bahwa kita sudah terkoneksi ke database yang kita sudah buat. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini misalkan langsung saja kita mulai. Misalkan kita kasih 100 nanofarad dengan frekuensi 200 Hz. Karena kilohertz, kita pakai aja gini, kilohertz gini. 2 kHz. Kita simpan. Nah, ada message lagi, data berhasil disimpan ke database. Oke, ini sudah terlihat hasilnya di sini. Kita enable ya, biar kita nggak bisa ubah-ubah. Lalu kalau kita tampilkan, kita bisa menampilkan data yang sebelumnya. Nah, ini data terakhir kita. Ada tanggalnya, ada itu. Di sini juga kita lengkapin ya, ada tanggalnya, ada ID-nya keberapa. Ini sudah 10 kali pengujian berarti kita ya. Ini ada tanggalnya, pertama kali buat tanggal 5, ini sekarang tanggal 13. Oke. Nah, mungkin kita pertama lihat dari database dulu kali ya. Boleh kali kita tes apakah sesuai dari data grid view. Nah, tadi kita habis masukkan, kita jelajahi. kita refresh dulu. Nah, tambah. Ini tadi habis kita masukin ya, frekuensinya 2 kHz jadi 2000 Hz. Nah, ini kapasitansinya dari 1 nano ya, 1 nanofarad. Ada berapa banyak nano di belakang koma ini. Ini hasilnya dalam satuan ohm ya. Nah, untuk strukturnya ini tabelnya ya, ada frekuensi dengan nilainya integer, kapasitansi, float, dan hasilnya juga float ya. Ini ID biar kita bisa jadikan jadi primary key. Di sini juga dikasih update ya, biar kita bisa lihat waktunya update. Nah, kita juga sebelum masuknya ke situ kita buat ODBC ya. ODBC-nya cara buatnya itu kayak gini. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, kita add, kita geser ke bawah, kita masuk ke MySQL ODBC 9.1 NS ini. Drivernya. Ini kita masukin. Nanti kalau sudah selesai, nanti hasilnya jadi kayak gini nih. Ini yang sudah kita buat. Koneksi. Nah, koneksi DB, usernya root. Nanti kita nggak pakai password. Nah, ini nama database-nya sesuai sama sini ya. Nama database-nya Poltekba. Oke. Kamu jelasin program yang modul gampang.
Nah, port ini sini. digital. Oh. Nah, di ODBC itu kita pertama import dulu ya sistem data common sama sistem data ODBC. Di sini kita buat variabel ya. Variabel con sebagai ODBC connection, DA sebagai ODBC adapter, data adapter, DS sebagai dataset. Nah, jadi kalau misalkan kita apakah terkoneksi, jika data terkoneksi, maka kita menampilkan message box terkoneksi dengan indikator FB informasi. Ini juga kalau misalkan nggak terkoneksi, gagal nih, maka akan muncul gagal terkoneksi. Nah, untuk programnya di bagian sini sebenarnya kita hanya perlu program untuk 2 tombol aja ya. Simpan sama tampilkan. Nah, disimpan ini sebenarnya yang paling panjang nih, karena kita perlu untuk mengubah mengubah kapasitor dari nilai 1 menjadi ke milifarad. 0,0,6. Iya, kita ubah satuannya, frekuensinya juga gitu, kita ubah, terus kita hitung. Nah, untuk merumus hitungnya itu di sini nih. Ini pengubahan dari mikrofarad dari farad ke mikrofarad, dari ada berapa ya gitu. Nah, ini untuk rumus ngitung XC atau reaktansi kapasitif. Jadi rumusnya itu 1/2 kali pi kali frekuensi kali kapasitansi. Oke. Hasilnya XC sama dengan XC yang ini itu dari variabel XC yang isinya ini rumus. Lalu ini ada F2, itu maksudnya cuma ada dua angka di belakang koma. Nah, ini untuk masukin, ya ini ada satuan ohmnya juga. Nah, ini buat masukin data yang sudah kita buat ke database. Perlu di query insert to kapasitif. Ini kapasitif ini adalah nama tabel ya, bukan nama database, nama tabel lebih. Isinya frekuensi, kapasitansi, hasil. Nah, ini kita buat persamaannya biar sesuai dari Visual Studio-nya ke database-nya. Iya. Nama variabelnya biar harus sesuai ya sama nama-nama yang ada di sini. Frekuensi, kapasitansi, hasil. Nah, frekuensi, kapasitansi sama hasil. Jika nama sudah sesuai, maka data berhasil. Jika berhasil disimpan, maka akan menampilkan message data berhasil disimpan. Jika gagal, maka akan menampilkan message gagal menyimpan data. Nah, untuk bagian tampil sama seperti project sebelumnya, cuma sebenarnya ini aja ya isinya ya, untuk menampilkan data grid view-nya. Iya, pada data grid view-nya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang studi kasus menghitung kapasitif dengan menampilkan pada database. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.